Surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa yahizuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirkan lazulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 adalah, ayat ini mengabadikan pelajaran Luqman kepada anaknya. Pelajaran yang paling utama yaitu tauhid. Luqman berkata kepada anaknya agar jangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar aniaya yang paling besar. Karena hal itulah yang pertama dipesankan kepada anaknya. Hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya kepada sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal a'rama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikatihi faqala anbi'uni bi asma'i haula'i indikin. Artinya, dia mengajar Adam nama-nama keseluruhan, lalu memaparkannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar." Isi kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 31 yaitu, ayat ini menginformasikan kepada manusia bahwa Allah memberi potensi untuk mengetahui nama, fungsi atau karakteristik dari benda-benda, misalnya fungsi air, api, udara, dan sebagainya. Manusia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia bukan dimulai dengan kata kerja, tetapi dengan mengajarkannya nama-nama. Itulah yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya, ia mengajar Adam seluruhnya. Setelah pengajaran Allah dicerna Adam alaihissalam, sebagaimana dipahami oleh kata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan benda-benda itu kepada malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkan nama-nama dan benda-benda itu jika kamu orang-orang yang..." Atau ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfirul kaffat falau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum izraja'u wa ilaihim ilahallahum ya'sarun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara setiap golongan tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali, dan agar mereka dapat menjaga diri. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 122 yaitu, tatkala orang mukmin dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ikut ke medan perang. Kemudian Nabi SAW mengirimkan syariahnya. Akhirnya mereka semua pergi ke medan perang tanpa ada seorang pun yang tinggal, maka turunlah firman-Nya. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan suatu kabilah dari mereka beberapa orang? Kemudian sisanya tetap tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan agamanya dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali dengan mengajarkan hukum-hukum agama Allah.
supaya mereka dapat menjaga diri dari siksaan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan.